walaupun kita berada di desa tapi pemikiran kita harus mengglobal gitu kan. Makanya motivasinya Eji itu dari situ kan. Kerjaan di desa, rezeki kota gitu. Proyek dalam 1 bulan ada yang hampir menyentuh 1 miliar, kontrak 1 miliar dalam 1 tahun dari Eji ini gitu kan. Jadi istilahnya kalau dihitung per bulan kan 1 miliar berarti 100 jutaan ya gitu kan. Perusahaan besar dari Bali gitu kan, hampir tiap bulan kita sama tim pergi ke Bali pada waktu itu. Omset per bulan ya kurang lebih 100 ke atas lah kan gitu kan. Karena pada waktu itu saya gak punya uang, modal saya itu cuma skill gitu kan. Waktu itu saya beli domain itu harga 350.000, 150.000 itu hosting. Jadi modal awal saya bikin Eji itu cuma 500.000. Nama saya Hilmi Firdaus Muslian, usia 31 tahun, pemilik usaha dari eji.co.id. Saya itu backgroundnya guru bahasa Inggris. Saya ngajar itu dari tahun 2014. Ngelamar P3K gagal, kemudian PNS juga gagal. Program-program pemerintahan lain semacam pendamping desa, PKH, itu juga gagal. Bahkan pernah dalam suatu waktu itu kita melakukan tes ya ke Bogor. Tes pendamping desa itu dalam satu mobil ada 10 orang. Itu 9 orang lulus dan yang nggak lulus itu cuma saya. Jadi mungkin sama Allah nggak cocok mungkin ya untuk kerja di hal lain. Ya mungkin Allah amanatnya ya harus ngembangin Eji gitu kan biar lebih manfaat untuk banyak orang gitu kan. Karena hobi di desain, ngelamar di agensi yang di Jakarta itu gitu kan. Keterimalah saya jadi motion graphic designer. Nah, awalnya dari situ, dari motion graphic designer, kemudian di PHK cuma 6 bulan kerjanya gitu kan. Beralih lagi sebagai advertiser di Bandung di agensi website gitu kan. Nah, sambil ngehonor gitu kan. Nah, dari situ awal mula Eji itu akhirnya keluarlah dari agensi itu. Ya mulai sedikit-sedikit istilahnya memulai belajar gitu kan, belajar bikin website, bikin iklan buat di usaha sendiri gitu. Jadi eji.co.id ini kreatif digital agency ya, di mana kita menangani dari pembuatan website, kemudian desain grafis dan konten. SEO juga kita udah masuk juga di SEO. Jadi segala hal yang memang dibutuhkan di kreatif digital industri ya kita insya Allah siap untuk menangani gitulah. Konsumen-konsumennya itu biasanya pemilik-pemilik usaha yang memang dia mau mulai optimalisasi digital. Ngelihat peluang sih Kang. Karena makin ke depan kan kita semua orang kan makin digital, internet juga makin murah untuk saat ini kan gitu. Kedepannya bisa jadi kan internet juga gratis gitu kan. Dan dalam tahap pengembangan juga kita nggak hanya di website sih Kang gitu kan. Kita akan membangun sebuah artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan sama di konten untuk kedepannya gitu kan. Klien pertama itu dari Jogja, namanya itu Garvinos, sama dari Bandung itu Jilbab Diva. Sampai sekarang masih jadi klien saya dan mereka juga sama-sama bertemu gitu kan. Mereka omsetnya juga udah naik, karyawannya juga udah banyak. Sampai sekarang masih sering kontekan dan sering silaturahmi gitu. Jadi Eji tumbuh, mereka tumbuh juga gitu. Barengan iya Kang gitu. Karena pada waktu itu saya gak punya uang, modal saya itu cuma skill gitu kan. Waktu itu saya beli domain itu harga 350.000, 150.000 itu hosting. Jadi modal awal saya bikin Eji itu cuma 500.000, 350.000 beli domain yang eji.co.id, kemudian 150.000-nya itu beli hosting. Itu modal awal pada saat istri mau melahirkan itu tuh. Ya, modal awal itu 500.000 itu modal awalnya. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang udah berjalan 5 tahun kan. 10 orang tim bantu klien-klien kita gitu kan. Alhamdulillah lah Kang gitu, disyukuri gitu kan. Modal bukan penghalang, yang penting kemauan sih Kang. Berapapun modalnya, kalau misalkan kita gak punya pengetahuan bagaimana cara mengelola modal itu ya tetap aja kita bangkrut-bangkrut juga gitu kan. Jadi modal yang pertama kan ilmu dulu gitu kan, baru yang kedua di materi, di uang gitu. Proyek dalam 1 bulan ada yang hampir menyentuh 1 miliar, kontrak 1 miliar dalam 1 tahun dari Eji ini gitu kan.
Jadi istilahnya kalau dihitung per bulan kan 1 miliar berarti 100 jutaan ya gitu kan. Cuma dalam tanda kontrak itu setahun itu ya hampir 1 M lah kan gitu. Perusahaan besar dari Bali gitu kan, dari Bali waktu itu hampir tiap bulan kita trip ke Bali gitu kan, tapi bukan untuk liburan sih gitu kan, untuk kerja gitu kan. Hampir tiap bulan sama tim pergi ke Bali pada waktu itu. Cuma sampai sekarang juga karena kontraknya udah selesai, tapi silaturahmi masih terus berjalan dan kadang dapat klien-klien dari beliau juga gitu kan. Omset per bulan ya kurang lebih 100 ke atas lah kan gitu kan untuk omset per bulannya gitu kan. Kadang kan usaha itu gak bisa naik terus kan gitu kan. Cuma dalam rekor di Eji ini ya itu ya dapat 1 miliar itu kan gitu. Jalan-jalan udah bisa agak kehujanan lah sama keluarga, kemudian rumah udah agak bocor. Kalau dulu kan saya di garasi kan, waktu itu Eji itu pernah ngantor di garasi dan garasi itu dijadiin rumah saya dulu tuh. Kalau ada hujan gede tuh bocor tuh kita beres-beresin laptopnya, komputer dipinggirin dulu gitu kan. Jadi nggak semata-mata kayak sekarang gitu. Kalau dulu mah pakai laptop jadul semua. Nah sekarang garasi itu udah jadi rumah full gitu kan. Udah layak lah tuh kan. Dan Eji-nya dipindahin ke sini gitu. Ya kalau klien alhamdulillah dari awal 2018 sampai sekarang itu hampir 1000 lebih gitu kan. 1000 lebih website yang kita bikin. Cuma kan nggak semua 1000 itu dia masih aktif gitu kan. Ada yang sudah memang nggak perpanjang lagi. Cuma klien kita itu kebanyakan dari kota-kota besar, kemudian dari Bali. Nah yang paling kontribusi paling besar gitu. Kita pernah klien dari Cina, kemudian dari Pakistan, sama dari Malaysia. Kita juga pernah itu. Walaupun kita berada di desa tapi pemikiran kita harus mengglobal gitu kan. Makanya motivasinya Eji itu dari situ kan. Kerjaan di desa, rezeki kota gitu. Titik terendah itu pada saat istri hamil dan masih ngerintis juga di Eji gitu kan. Pengen beli cireng ya, istri pada waktu itu mau ngidam gitu kan. Pengen beli cireng itu saya agak mampu. Walaupun pada saat itu kan masih tinggal sama orang tua, cuma karena kan saya sebagai kepala keluarga juga gengsi untuk minta gitu kan. Jadi titik terendah itu ya untuk beli cireng aja saya itu gak mampu. Kemudian saya harus jual kendaraan gitu kan untuk biaya persalinan gitu kan. Ya itu mungkin titik paling rendah gitu kan yang memotivasi bahwa Eji itu harus berkembang ke depannya kayak gitu. Prinsip saya sih selama masih ada ibu, ya hidup saya baik-baik saja kan. Sama tidak ada makan siang gratis gitu kan. Artinya kalau kita pengen mengejar kesuksesan gitu kan, apapun itu, ya mungkin ada harga yang harus dibayar. Bisa jadi jam tidur kita yang nggak banyak, bisa jadi waktu sama keluarga yang nggak banyak, bisa jadi kita yang sering sakit-sakitan gara-gara mengejar itu. Jadi there's no freelance, tidak ada makan siang gratis itu kan, gitu prinsip saya ini. Kunci sukses itu ya capek kan. Jadi kalau ada prinsip gini kan, kalau kita mengambil keputusan-keputusan yang mudah, kita bakal mengalami kehidupan yang sulit. Kalau kita mengambil keputusan-keputusan yang sulit, kita bakal mendapatkan kehidupan yang mudah. Gitu aja kan prinsipnya. Jadi kalau tidur itu kan keputusannya mudah kan. Begadang, main PS, itu kan keputusannya mudah. Paginya gak usah bangun, tidur lagi sampai jam 1 siang, itu kan keputusannya mudah. Tapi apakah dengan keputusan yang mudah itu bakal menjadikan kehidupan kita mudah juga? Saya rasa enggak deh gitu kan. Begitupun dengan gadang, ngerjain project, upgrade skill, belajar sana sini gitu kan. Apakah itu keputusannya mudah? Itu keputusan yang sulit kan. Ya hasilnya dengan kehidupan yang lebih baik gitu kan. Jadi jangan sampai terlena gitu kan dengan keputusan-keputusan yang mudah gitu kan. Karena keberuntungan itu bakal ketemu dengan orang yang siap Kang. Siap dalam hal ilmunya, pengetahuannya, ada keberuntungan, ada kesempatan, ketemu ya jadilah gitu kan. Sama halnya ketika saya dapat proyek yang besar itu ya itu karena kitanya sudah siap, ada kesempatan. Karena kalaupun ada kesempatan kita nggak siap nih, nggak siap mental, nggak siap ilmunya ya tetap aja kan. Nggak bisa gitu. Jadi hal yang pertama untuk mendapatkan keberuntungan ya kita upgrade skill dulu tuh Kang, baru akan ketemu kesempatannya gitu kan.
pernah ketemu klien gitu kan, karena ngelihat apa yang saya pakai itu kurang benefit mungkin ya. Padahal saya bisa gitu kan, karena mungkin nggak pakai laptop yang mahal gitu kan, karena waktu itu pakai laptop yang jadul, ya ditolak gara-gara itu kan. Itu makanya sekarang tuh semua harus bagus gitu kan, karena klien itu suka ngelihat first impression kita gitu kan. Kalau apa yang kita pakai jadul atau apa, ya mereka suka mundur kan. Makanya itu motivasinya anak-anak di sini ada yang bagus semua gitu. Terus juga kadang suka mendiskreditkan gitu kan. Ini kantornya di mana? Ini kantornya di Ranca. Kadang suka mundur gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu. Jadi dibungkamnya tuh dari hasil portofolio kita aja kan. Tuh ini portofolionya, ini yang udah grow, udah sukses. Ya diem kan kalau udah digituin gitu kan. Biasanya klien-klien yang menengah sih yang kayak gitu. Kalau klien-klien yang atas mah mereka nggak melihat dari mana kita kan. Mereka itu sering melihat itu hasil kita itu seperti apa. Kalau jalur langit saya yang ditempuh itu sedekah, tapi sedekah itu kan yang paling baik ke terdekat dulu ya, ke orang tua, kalau misalkan orang tua kita udah mampu, mungkin ke adik-adik kita udah mampu nih, ya mungkin ke kerabat-kerabat dekat kita. Kerabat-kerabat dekat kita udah mampu semua, ya ini ke orang sekitar gitu kan. Sedekah sama ini Kang, yang paling mujarab mah itu doa istri, doa ibu, udah bahagiain mereka berdua aja. Ya udah selesai hidup Kang gitu. Jangan dulu kita bahagiain yang di luar dulu gitu kan. Jangan dulu kita bahagiain keluar dulu, tapi yang di dalam kita nggak mastiin dia bahagia atau enggak gitu kan. Jadi yang pertama jalur langit saya itu ya itu bahagiain istri, ibu, udah. Harapannya saya pengen punya kantor sendiri, kemudian punya server sendiri, dan pengen ekspansi lah ke kota-kota besar gitu kan. Kedepannya pengen buka cabang di Bali gitu kan. Karena kan kalau digital kan itu kan nggak harus gede-gedean dulu gitu kan. Nggak punya tempat stay aja gitu udah bisa kayak gitu. Kalau menginginkan sesuatu itu harus berani capek, berani kehilangan, sama berani untuk nguatin mental gitu kan. Jadi apapun itu yang mau dicapai, kalau nggak berani capek, nggak bakal kecapai gitu kan. Jadi kalau mau sukses ya mau capek, udah gitu kan. Karena kalau mau lebih ya capeknya harus lebih gitu kan. Nggak bisa kalau misalkan mau lebih kita leha-leha tiduran, nggak bisa. Nama saya Hilmi Firdaus Muslian, saya dari edgy.co.id. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hikmah dari video ini. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.